Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat Kamis 31 Maret 2022. Firman Tuhan malam ini terambil dari Matius 18 ayat 15 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Renungan malam ini bertema disiplin gereja. Gereja sebagai persekutuan orang percaya bukanlah tanpa aib dan noda. Banyak sekali persoalan dan manusia bermasalah ada di dalam gereja. Kehadiran mereka di dalam gereja seringkali membawa perpecahan dan keretakan. Kehadiran aib dan nista yang membuat banyak umat Tuhan di dalam gereja terkontaminasi. Masalahnya ialah bagaimana sikap gereja terhadap orang-orang seperti ini. Biasanya ilalang dan gandum tumbuh bersama-sama, sehingga untuk mencabut ilalang dari gandum bukanlah pekerjaan gampang. Wewenang ada di dalam tangan Tuhan, tetapi keretakan dan pertentangan atau aib di dalam gereja harus diatasi atau paling tidak diminimalisasi. Sebab apabila orang-orang seperti ini dibiarkan terus bermanuver di dalam gereja, maka lama-kelamaan gereja terancam kehilangan identitasnya. Gereja akan terkontaminasi dengan nilai-nilai penghancur dan nilai-nilai luhur ditolak. Untuk itu gereja diberikan wewenang yang besar agar menangani atau mengatasi masalah ini. Dengan kata lain, gereja diberi wewenang untuk mengadakan aturan yang ketat. Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Tetapi masalahnya ialah, apabila gereja diberikan wewenang yang besar, maka ia juga diberikan tanggung jawab yang besar. Apakah keputusan yang dibuat gereja sudah bertanggung jawab, ataukah sewenang-wenang? Dengan kata lain, dalam menjalankan disiplin tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan. Dalam perikop ini, disiplin gereja dilaksanakan setelah melewati proses panjang dan hati-hati. Agustinus, bapa gereja itu mengatakan, disiplin adalah seperti pisau bedah, mengeluarkan penyakit agar pasien itu sembuh. Jangan sampai disiplin digunakan sebagai pisau jagal yang membantai dan membinasakan. Disiplin digunakan untuk memperbaiki yang rusak, menyembuhkan, bukan mematikan. Doa malam ini, Bapa, tolonglah kami agar kami mempergunakan wewenang yang Tuhan berikan kepada kami dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Amin. Demikianlah renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.